Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kakek Zuge bertanya dengan rasa ingin tahu, kau di sini untuk menonton kompetisi alkemis? Ye Chen menjawab, Penatua Sufu membawaku. Dia memintaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Ya, kamu memiliki api sejati, kau memang cocok menjadi alkemis, Zuge, sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian melihat ke atas dan ke bawah tubuh Ye Chen, dengan ragu-ragu bertanya, bocah, apa kamu masih bisa berkultivasi? Lihat aku, apakah kakek meremehkanku juga? Bisakah kamu benar-benar berlatih? Biyu sedikit lebih bersemangat dari yang dia kira. Ye Chen tampak sianotik untuk sementara waktu. Jika dia membuatnya bersemangat untuk sementara waktu, mungkin dia juga akan menangis. Dunia ini sangat kejam. Di satu sisi, kakek Zuge menghela nafas dan mengerang. Melalui cedera serius seperti itu, kau memakan pil penghancur tulang, dan melemparkan jurus terlarang. Sudah tidak mungkin untuk bertahan hidup. Ini keajaiban, kau masih bisa berlatih, itu benar-benar kehendak dewa. Ye Chen berkata, jangan mengungkapkan identitasku, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Aku masih ingin berpura-pura berada di kompetisi alkemis. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, karena takut memalingkan wajahnya, mereka mengguncangnya. Kakek Zuge cemberut, memandang Ye Chen dari atas ke bawah, dan akhirnya mengerutkan kening, yah, aku tidak akan mengungkapkan identitasmu. Aku pikir kakek akan melakukannya. Ye Chen memandang kakek Zuge dengan tatapan menjijikkan, dan akhirnya Ye Chen pun dipukuli. Melihat keduanya, Biou terbatuk ke samping, mendengarkan para pria mengucapkan kata-kata konyol ini, yang membuatnya sangat malu. Kemudian Ye Chen berkata, aku tidak memiliki umur yang panjang. Aku pergi keluar untuk membeli pil untuk memperpanjang hidup. Apa? Pil penambah usia? Alis Zuge tua tidak bisa membantu tetapi memilih, dan akhirnya melihat rambut putih terbang Ye Chen, dan bertanya ragu-ragu, itu disebabkan oleh jurus terlarang-terlarang. Jurus terlarang itu agak sombong, dengan biaya mengkonsumsi usia. Ye Chen tidak menyembunyikan itu, mengangkat bahu, jadi aku hanya berlari keluar untuk mendapatkan pil untuk memperpanjang hidup. Tidak ingin mati terlalu awal. Apakah kamu membelinya? Biyu bertanya dengan prihatin. Ya, aku membelinya dengan menghabiskan lebih dari 1 juta, hanya menambah rentang hidup kurang dari 10 tahun. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, setiap pil yang dijual di setiap toko pada dasarnya sama. Itu benar, kakek Zuge mengerutkan janggutnya. Saluran pasokan toko dan kios kota alkemis pada dasarnya berasal dari Danchen. Nah, ini satu untukmu. Di satu sisi, Biyu mengeluarkan pil tingkat 4 dan sangat mempesona. Ini pil, yang bisa menambah 5 tahun kehidupan. Biyu memberikan pil itu ke tangan Ye Chen. Ini tidak baik. Ye Chen terbatuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa Biyu akan memberinya pil penambah usia yang begitu berharga, yang jauh melebihi harapannya dan membuatnya agak terkejut. Terimalah pil itu, kakek mencubit janggutnya, melirik Ye Chen, dan berbisik, jadi jangan mengecewakannya. Ah, kakek. Biyu menatap kakeknya. Selanjutnya, Ye Chen tidak pergi mencari pil lagi. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, pada dasarnya ada orang yang keluar dari penginapan dan toko kota alkemis, dan tidak ada yang mengatur lagi.
Kerumunan orang berkumpul di jalan dan berjalan menuju pusat kota Alkemis. Ini adalah gerbang batu besar, berjalan melewati gerbang batu, tetapi ini adalah pemandangan lain. Kota Alkemis benar-benar besar. Ye Chen menghela nafas saat melihat pemandangan saat dia masuk. Segera, Ye Chen menemukan tempat yang tidak terlalu jauh ke depan atau terlalu jauh ke belakang, dan duduk. Setelah itu, Su Fu juga datang, berlama-lama selama 2 putaran, dan dengan sadar duduk di posisi di sebelah Ye Chen. Apa tidak ada yang curiga, jika kita duduk berdua seperti ini? Ye Chen melirik Su Fu di sampingnya. Su Fu menjawab, ini adalah tempat umum dan ada begitu banyak orang di sini, jadi santai saja. Benar juga. Su Fu berkata, sebentar lagi, aku akan menunjukkan beberapa orang untuk kamu kenali, dan pasti akan bertemu mereka di perjalanan alkimia di masa depan nanti. Jadi kau harus memahaminya. Ye Chen segera duduk tegak. Apa kau lihat itu? Su Fuya menunjuk ke pintu masuk venue. Mendengar itu, Ye Chen melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Su Fu, dan matanya tertuju pada seorang wanita berbaju putih. Melihat wanita berbaju putih, mata Ye Chen berbinar. Mungkin wanita berbaju putih itu sangat luar biasa, jadi dia sangat menarik perhatian. Ye Chen bisa melihat wajah tak tertandingi, jauh. Pakaiannya berkibar, rambutnya mengalir seperti air, dan dia diwarnai dengan sutra. Dia adalah gadis istana Qixi, Sun Woyan. Su Fu berbisik. Wow, cantik sekali. Apa kau baru melihat orang cantik? Istana Qixi adalah kekuatan kuno dan misterius di Beihu. Menurut legenda, murid-murid istana Qixi semuanya wanita. Su Fu perlahan berkata, jangan meremehkan istana Qixi, apalagi Sun Woyan. Bakat alkimia ia tidak jauh dari Xuan Nu dan bakat kultivasinya tidak kalah dengan milikmu. Mendengarkan kata-kata Su Fu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat gadis bintang Sun Woyan lagi. Apakah kamu melihat itu? Su Fu menunjuk ke pintu masuk venue lagi. Itu adalah pemuda berbaju putih. Dia adalah tuan muda dari keluarga Beihu Xuantian, Wei Wenzuo. Pria muda itu terlihat cukup tampan. Ye Chen menyentuh dagunya dan menatap Wei Wenzuo dari jauh. Berbicara tentang temperamen, Wei Wenzuo agak mirip dengan Xie Yun. Dia memiliki labu anggur di pinggangnya dan tusuk gigi di mulutnya. Saat orang-orang terus keluar, Su Fu juga pada dasarnya memperkenalkan Ye Chen satu per satu. Secara alami, dia mengabaikan keluarga kecil yang rendah hati itu secara langsung. Apa yang dia tunjukkan pada dasarnya adalah alkemis muda dengan beberapa keterampilan. Namun, dengan diperkenalkannya Su Fu, Ye Chen tidak mengenal banyak orang, tetapi juga mengenal lebih banyak kekuatan. Meskipun Ye Chen adalah anggota Paviliun Intelijen di Sekte Zhengyang di masa lalu, dia memiliki sedikit akses ke informasi. Sekarang Ye Chen benar-benar berwawasan, seperti Istana Qixi, Kota Pedang Tempa, keluarga Xuantian, keluarga Beihai, keluarga Yinyang, dan Istana Xingyue di Beihu. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Segera, dia melihat Xiang dari Sekte Qingyun, dan ada seorang pemuda bernama Yuan Zi di sampingnya, diikuti oleh Changshan dari Sekte Zhengyang, dan orang bodoh bernama Li Yuanyang. Setelah itu adalah tetua darah dan murid darah dari Istana Darah. Kecuali mereka, angka-angka berikut masuk, pada dasarnya seorang pria tua dengan seorang pria atau wanita muda. Ini sangat banyak. Ye Chen menghela nafas. Betapa sulitnya menemukan alkemis, dan sekarang semuanya hampir berkumpul. Jadi jangan meremehkan dataran Chu. Tetua,
para alkemis ini tidak akan memiliki api sejati. Melihatnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Su Fu ke samping. Api sejati bukanlah hal yang didapat dengan mudah. Su Fu dengan ringan menggaruk janggutnya. Dari para alkemis ini, lebih dari 60% adalah memiliki api bumi, dan sekitar 30% adalah api hewan, dan sisanya hanya 10% yang memiliki api sejati sepertimu. Begitulah. Ye Chen merasakan dagunya dan terus melihat ke pintu masuk. Ye Chen melihat alkemis dari keluarga Qi di Chu Selatan dan Xinjiang Selatan, keluarga Wang di Beihuan, dan keluarga Situ. Namun, ketika Ye Chen melihat keluarga Sangguan datang, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Alkemis Sangguan adalah seorang wanita cantik parubaya, dan dia membawa seorang pria muda berbaju hitam. Selain pemuda berbaju hitam, ada seorang gadis muda di sebelahnya. Meski jauh, sekilas Ye Chen mengenali siapa itu. Bukankah itu Sangguan Yur yang ditangkap bersama oleh penyihir darah saat dalam misi kerajaan Zhao? Ye Chen tidak bisa menahan batuk, dan kembali mengingat di dalam tungku besar Sangguan Yur dan Ye Chen sama-sama telanjang. Bisakah saya duduk di sini? Sementara Ye Chen menggosok alisnya, suara wanita cantik terdengar, Biyu datang perlahan, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Duduk saja, kemarilah, aku duduk di sini. Kakek Zuge menekan Biyu langsung ke kursi di sebelah Ye Chen, dan kemudian dengan sadar duduk di antara Ye Chen dan Su Fu dan menggenggamnya dengan sadar. Mengambil buah roh di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Senior Zuge, datang untuk menonton kompetisi pil. Su Fu tersenyum dan menuangkan segelas anggur untuk kakek Zuge itu. Aku sedang main-main saja, dia minum segelas anggur dan masih menatap Ye Chen di sampingnya. Ku bilang, bisakah kamu pindah ke sana, terlalu sempit. Kakek Zuge memindahkan Ye Chen ke sisi Biyou, tubuh Ye Chen pun mengenai Biyou secara tidak sengaja. Ye Chen dan kakek Zuge benar-benar tidak berwajah dan tanpa kulit, dan pantat mereka mondar-mandir, dan orang-orang yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kemarahan. Melihat Biyu di sisi lain, ekspresinya cukup memalukan, karena kakek Zuge terus meremas Ye Chen dan juga membiarkan tubuh Ye Chen miring terus-menerus padanya. Tiba-tiba, keduanya berhenti di sini. Di atas, dan Chen sedang duduk di sana. Di sisi kiri dan kanannya ada 4 pria tua berambut putih. Mereka adalah penatua di 9 aula, meskipun mereka tampak seperti kakek biasa. Tetapi semua orang tahu bahwa beberapa dari mereka semua adalah alkemis top. Segera, seorang lelaki tua berjubah putih bangkit dan melangkah ke platform tinggi sambil tertawa. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Jadi tanpa basa-basi lagi, kompetisi alkemis dimulai sekarang. Yang berpartisipasi dalam kompetisi alkemis, datang ke panggung untuk menarik undian. Di sini, saat Ye Chen menghela nafas, meja melompat dari kursi. Tidak ada yang memperhatikan pendaratan Ye Chen di tanah. Yang ini juga merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Ye Chen meliriknya dan menemukan bahwa tepat ada 400 alkemis muda yang berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi setelah putaran eliminasi ini, akan ada 200 yang tersisa. Ayo, bergabunglah dalam tim. Ye Chen sedang berjalan, seorang gadis muda dengan gaun biru secara sadar dimasukkan di depannya, dan melihat dengan hati-hati, bukankah itu Luo Xi, murid kedua dan Chen? Kenapa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal kemarin? Tepat setelah berhenti, Luo Xi menatap Ye Chen dengan mulut kecil. Aku tidak tahan,
aku akan buang air kecil. Ye Chen terbatuk. Bohong. Oke, saya sedang berbelanja. Melihat mata besar Luosi, Ye Chen benar-benar tidak ingin memprovokasi dia lagi. Kenapa kamu tidak membelikanku sesuatu? Aku akan membantumu menawar. Luosi menyeringai. Lain kali, aku akan mengajakmu, Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dan sangat menyesal memanggil gadis kecil ini. Dia adalah murid dan Chen. Jika membawanya untuk tawar-menawar, dapat menghemat banyak uang. Segera, 400 alkemis telah menarik nomor mereka. Di tengah aula konferensi, ada 400 meja batu yang digunakan untuk alkimia. Setiap nomor memiliki tabel alkimia yang sesuai, dan itu cukup untuk langsung menempatkan nomor tersebut. Setiap meja alkimia telah menyiapkan bahan alkimia sebelumnya. 97. Ye Chen mengambil plat nomor, melirik sesuka hati, dan langsung pergi ke tempat duduk alkimia pada nomor 97. Ketika dia datang ke platform alkimia, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Benar-benar tidak mengatakan bahwa orang-orang di sisi kiri dan kanan diperkenalkan oleh Su Fu sebelumnya. Di sebelah kiri adalah Putri Istana Cukixi Utara, Su Nuoyan, dan di sebelah kanan adalah Tuan Keluarga Bei Cuksuantian Wei Wenzuo, yang mengalihkan pandangannya darinya. Melirik ke depan lagi, itu adalah Tuan Muda Li Bei dari keluarga Beihai, dan melirik ke belakang, itu adalah Chen Rongyun, penguasa kota pedang Beihu. Itu kebetulan. Ye Chen terbatuk, dan mengambil resep dari meja alkimia. Ada waktu 3 menit untuk melihat resep, sebelum memulai meracik pil. Sister Nuoyan, saya belum melihat Anda selama beberapa menit, dan Anda makin cantik lagi. Wei Wenzuo di sebelah kiri Ye Chen berbicara, mendongak dan memiringkan kepalanya untuk melirik bintang Su Nuoyan di sebelah kiri Ye Chen. Aku memang terlihat selalu cantik, jadi kau tidak perlu memujiku, Su Nuoyan menjawabnya dengan santai sambil memperhatikan resep di tangannya. Aku sedua memujimu dengan baik, tapi kamu Masai tidak mau menerimanya. Cheng Royun berkata, simpan pujian yang tidak bergunamu itu, kamu harus mendapatkan barang-barang seperti bunga, jepit rambut emas, pemerah pipi terlebih dahulu. Adik Nouyan cantik, dapatkah kita melihat bulan bersama di malam hari? Su Nouyan menjawab, aku pikir kau terlihat seperti bulan. Hahaha. Berdiri di tengah-tengah, Ye Chen telah merobek sudut mulutnya lebih dari sekali. Seorang gadis sebersih es dan giok, dan 3 tuan dari keluarga tersembunyi, berbicara seperti main-main. Alkimia dimulai. Waktu yang diberikan untuk melihat resep pil sudah habis. Saat keempatnya berbicara, lelaki tua berambut putih di peron berbicara. Boom, boom, boom. Begitu kata-kata lelaki tua berambut putih itu jatuh, dia mendengar suara api dari tempat tersebut. Jika Anda melihatnya dari atas, gambar ini sangat indah, dengan segala macam nyala api menyala, seperti bunga. Di sini, Ye Chen melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Su Nuoyan dan Wei Wenzuo semuanya memiliki api sejati, warna ungu, cian gelap, merah, dan emas gelap. Ini benar-benar masalah besar itu semua adalah api sejati. Apakah begitu banyak orang yang memilikinya sekarang? Ye Chen menghela nafas, dan juga meletakkan resep, mengorbankan api abadinya. Api hitam. Melihat api dari pengorbanan Ye Chen, mata para penonton tertuju padanya. Dan Chen, api aslinya agak aneh. Ternyata hitam. Di kursi tinggi, seorang penatua membekukan janggutnya. Orang yang memiliki api hitam ini sangat menarik, dan Chen tersenyum ringan.
Para penonton bersorak, apa yang terjadi baru-baru ini? Ye Chen dari Sekte Heng Yue memiliki api berwarna emas. Pemuda bertopeng ini menunjukkan api sejati berwarna hitam, warna emas dan hitam, belum pernah terlihat sebelumnya. Mengapa nyala apimu warna hitam? Di sini, Wei Wenzuo, yang paling dekat dengan Ye Chen, memandang api Ye Chen dengan ekspresi aneh. Ini adalah cerita yang panjang, kata Ye Chen sambil mengendalikan api. Itu adalah malam yang gelap dengan angin kencang, dan aku berjalan di jalan tanpa pretensi apapun, tiba-tiba. Nima, jangan kaget, kata Wei Wenzuo, kau hampir menakutiku. Begitu kata-kata Sun Woyan jatuh, dengungan datang dari satu arah, dan seseorang telah menyempurnakan pil itu. Memalingkan muka, wanita pertama yang membuat pil itu adalah Suan Nu, dan segera menyebabkan teriakan. Hanya 3 menit. Ini terlalu cepat. Dia adalah murid Dan Chen, tapi tidak sesederhana itu. Sepertinya hari ini adalah kemenangan bagi tuan rumah lagi, dalam kompetisi sebelumnya, dia juga yang pertama. Setelah Suan Nu, seseorang memurnikan pil, murid darah dari Istana Darah itu. Kapan Istana Darah memiliki alkemis muda seperti itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini mungkin alkemis baru, tapi kelihatannya sedikit istimewa. Tidak mudah membuat pil setelah Suan Nu. Selama diskusi, Suetong tersenyum lagi, memperlihatkan gigi putih, dan senyum itu menyeramkan. Reaksi berantai terjadi di tempat tersebut, dan dengungan terdengar satu demi satu. Liang Yang dari Sekte Zheng Yang, Yuanzi dari Sekte Qing Yun, semuanya menyempurnakan ramuan, bahkan gadis kecil Luosi adalah yang pertama maju. 4 suara mendengung berturut-turut ada di sekitar Ye Chen, gadis Nuoyan, penguasa keluarga Beihai, Li Rong, penguasa kota pedang Chen Rongyun, dan penguasa keluarga Xuantian, Wei Wenzuo, juga berhasil menyempurnakan pil. Ye Chen di tengah tidak tenang, kenapa begitu cepat, tunggu aku. Benar-benar tidak mengatakan, Ye Chen mengatakan ini, mereka berempat benar-benar datang dan mengepung Ye Chen untuk seluruh lingkaran. Api hitam ini sangat bagus. Wei Wenzuo menyentuh dagunya. Ye Chen terbatuk, dan mereka berempat berdiri seperti ini, mengelilinginya, yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka sedang menonton api hitam Ye Chen. Sun Woyan hanya mengarahkan pandangannya pada api hitam Ye Chen. Luosi melirik ke sisi ini, dan melihat 4 orang di sekitar Ye Chen, tidak bisa membantu tetapi mendekat, dan kepalanya melihat ke dalam, apa yang kalian lihat? Bukan hanya dia, tetapi banyak orang yang lewat setelah menyelesaikan pil juga datang bersama secara tidak sadar, dan tidak 1 atau 2 datang bersama. Puluhan orang melihat Ye Chen. Hal yang paling konyol adalah beberapa orang berkumpul, mengejutkan ini, mengejutkan itu, dan tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Kakek Zuge di kursi melihat ini dan tidak bisa menahan untuk menggaruk kepalanya. Tidak hanya dia, tetapi juga puluhan ribu orang di tempat tersebut, mereka semua melihat Ye Chen. Sekelompok orang yang sudah memurnikan pil tidak pergi untuk memeriksa pil. Sebaliknya, mereka berkumpul pada Ye Chen. Terlebih lagi, banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan di sini ketika mereka berkumpul. Di sini, ekspresi Ye Chen adalah yang paling menarik. Dia sekarang merasa bahwa dia seperti monyet, dan orang-orang di sekitarnya berlari untuk melihat monyet itu. Itulah kenapa pentingnya bagi sang alkemis untuk mempunyai api sejati. Nyala api hitam adalah satu-satunya yang secara alami akan menarik perhatian banyak alkemis. Saat kerumunan meraung,
Ramuan yang terbang keluar dari tungku Ye Chen tersangkut di tangannya. Setelah menerima pil, Ye Chen melirik orang-orang di sekitarnya, dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan rambutnya. Dia berkata dengan anggun, "Tidak dapat disangkal, aku terlihat agak tampan, tapi..." Namun, sebelum Ye Chen selesai berbicara, sekelompok orang bubar, dan masing-masing memandangnya seperti orang bodoh. Api hitammu sepertinya mendapat banyak perhatian. Luo Xi berlari, seperti peri. Aku tidak menyangka murid darah itu begitu kuat. Ketika Luo Xi menggosok alisnya, Luo Xi mengatakan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja. Berbicara tentang pupil darah, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Murid darah adalah yang kedua setelah Xuan Nu untuk membuat pil. Bakat ini mengejutkan penonton. Berhenti. Tetua berbaju putih berkata, mereka yang belum menyempurnakan pil sekarang bisa keluar dari meja alkimia. Begitu komentar ini keluar, para alkemis yang masih mengintensifkan alkimia menggelengkan kepala secara diam-diam, dan beberapa yang masih mengerjakan alkimia langsung berhenti, lalu menutup tungku alkimia dan berjalan keluar dari meja alkimia. Keluar dari meja alkimia. Keluar